Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Bertemu lagi dengan saya Rini Nur Rahayu, kali ini di pembelajaran matematika dengan materi yaitu ukuran letak data. Di masa pandemi ini jangan lupa menjaga kesehatan ya. Selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa memakai masker ketika bepergian dan hindari kerumunan. Ya, kita langsung saja. Nah, selain ukuran pemusatan data, pada pengukuran statistika itu juga ada ukuran letak data. Nah, suatu data tidak hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama atau median, tetapi dapat dibagi menjadi 4, 10, dan bahkan 100 bagian yang sama. Langsung saja yang pertama kita ke kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah urut menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Yang A, kuartil data tunggal. Dalam kuartil data tunggal, di sini ditentukan menggunakan aturan ya. Ada 2, yaitu data n ganjil dan data n genap. Untuk rumus data n ganjil itu seperti ini. Q1 sama dengan X seperempat N plus 1. Untuk mencari Q2-nya itu sama dengan X setengah kali N plus 1. Q3-nya sama dengan X 3 per 4 N plus 1. Itu untuk ganjil. Sedangkan untuk data genapnya, Q1 sama dengan X seperempat N-nya plus 2. Untuk Q2-nya sama dengan setengah kali X setengah N ditambah X setengah N ditambah 1. Untuk mencari Q3-nya sama dengan X seperempat 3N plus 2. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada, tentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari data berikut. Ya. Kita, ini 3, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 5, 4, 4, 7. Kita disuruh mencari kuartil pertama, 2, dan ketiga. Langsung saja langkah pertama kita urutkan ya, kita urutkan dulu data di sini, berarti 2 2-nya ada 2, habis 2 3, 3-nya ada berapa? 1 2 ada 2, habis 3 ke 4, 4-nya ada 1 2 3 ada 3, habis 4 5, 5-nya ada 2, habis 5 6, 6-nya cuma ada 1, terus ke 7, 7-nya ada 2. Nah, kita urutkan ya, berarti ada berapa ini semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti N-nya ada 12. Berarti ganjil apa genap? Nah, dia merupakan genap ya. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk mencari kuartil pertama, Q1-nya sama dengan, karena genap kita menggunakan X seperempat N plus 2. Tinggal kita masukkan ya. X. Nah, seperempat. N-nya ada berapa? N-nya 12 ditambah 2. Seperti ini. Sama dengan, nah, 12 ditambah 2 kan 14. Berarti 14 per 7 disederhanakan. 14 per 7 berarti disederhanakan itu menjadi 7 per 2 ya. Sehingga ketemu setengah. Nah, 7 di sini itu berarti 3 sama 4 ya. Berarti di sini X 3 ditambah X ke 4 atau data ketiga ditambah data ke 4 ya.
ya. Sehingga menjadi setengah. Data ketiganya berapa? 1, 2, 3. Nah, data ketiga di sini ya, berarti ada 3. 3 ditambah data keempat ada berapa? Sama ada 3. Berarti 3 tambah 3, 6 dibagi 2. Berarti hasilnya 3 ya. Untuk Q1. Kita mencari Q2-nya. Sama dengan sama. Setengah masukkan ke rumus. X setengah N ditambah X setengah N plus 1. Seperti ini rumusnya. Nah, dimasukkan. Berarti setengah X. Nah, ini setengah kali N-nya 12. Berarti setengah kali 12 ditambah X setengah N-nya 12 tambah 1. Berarti kali 12 tambah 1, 13 ya nanti. Sehingga sama dengan setengah. Sehingga ketemu 12 dibagi 2 berarti 6 ya. X 6. Ini kan 6 ditambah X 12 ditambah 1, 13 bagi 2. Nah, berarti 7 ya. Nih, 12, 6, 7. Berarti X ke 7. Sehingga setengah. Nah, data ke-6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 itu ada 4. Ditambah ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga ada 4. Berarti 4 tambah 4, 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Ini ketemu 4 untuk Q2-nya. Sekarang kita mencari kuartil ketiga, Q3. Ya. Kurang jelas warnanya. Q3 ya. Sama rumusnya. X seperempat. Nah, 3N plus 2. Jadi X seperempat 3, N-nya adalah 12, berarti 3 dikali 12 ditambah 2. Sama dengan 12 dikali 3, berarti 36, 38 ya. 38 per 4. Berarti X-nya 38 per 4. Diperkecil ya, bisa diperkecil. Sama-sama dibagi 2. Berarti X-nya 19 per 2. Sehingga setengah. Nah, 19 itu adalah 9 ditambah 10. Berarti kita pakai 19, 9 sama 10. Data ke 9 ditambah data ke 10. Nah, sehingga nanti ketemu setengah. Kita hitung data ke 9 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya ada 5. Dan 10-nya 6. Nah, seperti ini. 5 tambah 6 berarti 11. 11 dibagi 2 itu adalah 5,5. Ini adalah kuartil ketiganya seperti ini. Cukup mudah ya. Untuk yang B, kuartil data kelompok, ini rumusnya. Seperti ini. QI tambah TB tambah P kali seperempat NI kurangi FK per F. Yang keterangan Q satunya adalah kuartil ke I, QI, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil, P-nya panjang interval kelas, N-nya banyak data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, dan F-nya adalah frekuensi kelas kuartil. Ini ada contoh. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data berikut. Kita suruh mencari Q1 dan Q3. Ini tinggi badan ada frekuensi. Langsung kita kerjakan saja. Kita cari N-nya.
Untuk mencari N, frekuensi ini dijumlahkan semua ya. 16, 12 kali 2, 24, 34, 40 ya. Berarti N-nya, N itu adalah 40. Ini nilai frekuensi itu adalah N. Jadi kita cari HUI-nya, berarti HUI-nya pakai rumus tadi 1/4 NI. Nah, berarti 1/4 N-nya ada 40. Karena ini 1, I-nya dikali 1. Sehingga 40 bagi 4 hasilnya 10. Nah, berarti Q1 di 10 dia terletak di interval kedua. Karena 4 habis 4 ini kan 16, berarti dia ada di sini ya. Untuk Q1 pada 145 sampai 149 di sini. Jadi kita cari TB-nya. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya. Itu dari mana di sini ya? 145 maaf, 145 dikurangin 0,5 sehingga hasilnya itu 44,5. Terus kita cari P-nya. P itu adalah panjang interval kelas. P-nya dari mana? Dari sini ya, 45 sampai 149 itu ada berapa? Berarti cuma ada 5. FK-nya selanjut kita FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ya, berarti FK-nya berapa? Berarti sebelum di sini ya ada 4. Terus kita cari F-nya. Frekuensi kelas kuartilnya berarti tadi ada di interval kedua, berarti di sini F-nya ketemu 12. Langsung kita masukkan ke rumus. Q1 sama dengan TB ditambah P 1/4 NI min FK per F. Nah, sama dengan tinggal masukkan TB-nya 144,5 ditambah P-nya 5. Nah, ini tadi ketemu 10 ya. 10 min FK-nya adalah 4 per F-nya adalah 12/12. Sehingga 144,5 ditambah, kita kerjakan, ini kan 6/12. Berarti 6/12 dikali 5. Berarti 5 dikali setengah ya. Hasilnya 2,5, 2,5. Sehingga 144 ditambah 144,5 ditambah 2,5 itu hasilnya adalah 147. Ini untuk kuartil pertama. Selanjutnya kita cari kuartil ketiga, berarti Q3. Sama kita cari TB-nya dulu. Untuk Q3 kita cari Q3-nya ada di mana ya? Sama dengan 1/4 dikali 40 dikali 3. Nah, sama dengan 120 bagi 4 itu adalah 30. Nah, ketemu Q3-nya adalah 30. Berarti Q3 30 ini tadi ada di sini ya. Dia ada interval keempat. Nah, untuk Q3-nya. Sehingga kita cari TB-nya. TB-nya berapa? Berarti di sini 155 dikurangi 0,4 berarti 154 kurangi 0,5, maaf, 154 kurangi 0,5 berarti 154,5. 54,5. P-nya sama, adalah 5 panjangnya. FK-nya berarti 24. Terus frekuensinya F-nya adalah 10. Sini ya, 24 tadi dari sini. Ininya 10, F-nya 10.
Nah, masukkan ke rumus sama Q3 sama dengan TB ditambah P seperempat NI min FK per F sama dengan TB-nya 154,5 ditambah 5. Ini tadi seperempat NI-nya ketemu 30 min FK-nya 24 per 10 sama dengan tetap 154,5 ditambah ini ya 6 per 10, berarti 6 per 10 diperkecil lagi menjadi 6 per 2. 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga ketemu 157,5. Nah, ini untuk Q3 nya seperti itu. Udah ya. Nah, kita lanjut yang kedua, itu ada desil. Desil di sini membagi sekelompok data menjadi 10 bagian yang sama. Oleh karena itu, terdapat 9 desil, yaitu desil pertama D1, desil kedua D2, dan desil ke-9 itu adalah D9. Yang A, kita masuk ke desil data tunggal. Rumusnya seperti ini. DI sama dengan X per 10I dikali N plus 1. Dengan keterangan DI-nya adalah desil ke I, I-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, dan N-nya adalah banyak data. Nah, ini langsung ke contoh. Diketahui nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa sebagai berikut. Ini ya, 67 sampai 85. Ini tentukan D2 dan D5 dari data tersebut. Saja kita cari. Langkah pertama sama, kita urutkan terlebih dahulu ya. Berarti urutkan dari yang terkecil. Ada 3. Terus 4. 4-nya ada berapa? 1, 2, 3. 4-nya ada 3. 1, 2, 3. Habis 4, kita ke 5. 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Habis 5, kita ke 6. 6-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis 6, 7, 1, 2, 2 ya, 7. 7 ada 2 dan 8 ada 1. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ya. Jadi N-nya itu ada 15. Kita cari D2 terlebih dahulu menggunakan rumus tadi. Kita cari D2-nya sama dengan X seper 10. Nah, dikali 2 kali D2-nya, N-nya kan 15. Berarti 15 ditambah 1. Tambah 1. Sehingga ketemu 16 kali 2, berarti ketemu X-nya 32 per 10. Nah, 32 per 10 itu sama saja 32 per 10. Seperti ini ya. Hingga kita cari untuk letak D2-nya. Letak D2-nya itu ada di letak D2. Berarti data ketiga, karena ini 3 ya, data ketiga ditambah 2 per 10. Data keempat dikurangin data ketiga ya. Data keempat dikurangin data ketiga. Seperti itu. Data ketiga ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 4 ya. 4 ditambah 2 per 10. Data keempat 1, 2, 3, 4. 4 dikurangin data keempat. 1, 2, 3, 4 dikurangin 4. Sehingga ini 0 ya.
berarti hasilnya adalah 4. Nah, ini 4 tambah 0. Ini 0, 0. Hasilnya 4 itu adalah letak di 2. Sehingga kita cari yang kedua adalah D5. D5 itu sama ya. Berarti sama dengan X /10 dikali 5 dikali lagi 15 tambah 1. Sama dengan ketemu berapa ini? 16 kali 5, 80 ya. 80 per 10. Berarti diperkecil, berarti X-nya itu 8. Berarti ke 8 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6. Berarti desil ke 5-nya itu adalah 6. Seperti itu. Mudah ya. Kita lanjut. Untuk desil data berkelompok itu pakai rumus ini ya. DI sama dengan TB tambah P dikali 1/10 NI min FK dibagi F. Keterangannya DI-nya adalah desil ke I, TB-nya tepi bawah kelas desil, P-nya panjang interval kelas, N-nya banyak data, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F-nya adalah frekuensi kelas desil. Nah, ini ada contoh. Data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 12 SMK Cinta disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, tentukan desil pertama dari data di bawah ini. Ini ya, ada tabel yang kita kerjakan. Banyaknya data, ini dihitung dulu. 12 tambah 7, berarti 40 tambah 2, 42 ya. N-nya adalah 42. Temu N-nya. Sehingga letak D1-nya kita cari. Letak D1 sama dengan 1/10 dikali 42 dikali 1. Nah, berarti 4,2. Nah, 4,2 ini dia terletak pada kelas yang mana? 4,2, 3. 3 berarti di sini ya. Habis 3 kan tambah 9. Nah, berarti dia ada di sini. Sehingga diperoleh TB-nya. TB itu tadi apa? Tapi bawah kelas desilnya itu berapa? Nih ya, 51 dikurangi 0,5. Sehingga 50,5. Langsung saja kita cari TB-nya. TB itu adalah tepi bawah kelas desilnya. Itu ada di sini, berarti 51 dikurangin 0,5. Sehingga ketemu 50,5. Selanjutnya kita cari P, itu panjang interval kelas 51 sampai 60, berarti dia adalah 10. Terus kita cari FK-nya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ya, berarti FK-nya 3 ya di sini. Sebelum kelas desil, lalu kita cari F-nya, frekuensi kelas desil. Berarti ada di sini frekuensinya 9. Langsung kita masukkan ke rumus. D1 sama dengan TB ditambah P 1/10 NI min FK per F. Sehingga dimasukkan TB-nya 50,5 ditambah 10. Nah, 1/10 N1 tadi ketemu 4,2 ya. 4,2 dikurangin FK 3 per F per 9. Ini sama dengan 50,5 ditambah, nah ini ya, berarti 1,2 per 9 itu 1,2 bagi 9 tuh 0,11133 dikali 10, berarti 1,33. Tinggal dijumlahkan sehingga 51,83. Itu ya.
ketemu 51,83. Seperti itu cara kerjaannya. Kita langsung ke nomor 3. Itu adalah persentil. Sini persentil membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama ya. Oleh karena itu terdapat 99 persentil, yaitu persentil pertama P1, persentil kedua P2 sampai ke persentil ke-99 itu adalah P99 ya. Jadi dengan rumus PI sama dengan TB ditambah P dikali 1/100 NI dikurangin FK dibagi F, dengan keterangan PI-nya itu adalah persentil ke I, TB-nya tepi bawah kelas persentil, P-nya panjang interval kelas, N-nya banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F-nya frekuensi kelas persentil. Nah, kita langsung ke contoh. Sini tentukan P20 dari data berikut ini. Nah, kita cari N-nya dulu ya. Di sini mencari N. Kita jumlahkan semua. 12 tambah 6, 28 tambah 58, 18 tambah 20 tambah 24, berarti 120 ya. N-nya 120. Kita disuruh kita cari letak P20. Letak P20 sama dengan 1/100 dikali 120, N-nya dikali I-nya 20 dikali 20 sama dengan 120 kali 20 dibagi 100, itu hasilnya 24. Berarti P20-nya terletak pada kelas 24. Berarti di sini ya, letak 56 dan sampai 60. Sini interval ke-2. Jadi kita cari TB-nya. TB-nya tepi bawah kelas persentilnya. Berarti berapa? 56 dikurangi 0,5. Sehingga hasilnya 55,5 itu TB-nya. Sehingga P-nya, P itu adalah panjang interval kelasnya 56 sampai 60, itu adalah 5. Terus cari FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Nah, berarti ini ya 12. Terus cari F-nya, frekuensi kelas persentilnya dia ada di angka berapa di sini ya? 16. Sehingga kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus tadi pakai PI sama dengan PB ditambah P 1/100 NI dikurangin FK per F. Tinggal dimasukkan karena tadi yang dicari P20, sehingga 55,5 ditambah 5, P-nya kan 5. Nah, 1/10 NI tadi ketemu 24. 24 dikurangin FK-nya 12 per F per 16. Sehingga 55,5 ditambah, ini berapa nih? 24 kurangi 12, 12 per 16 itu adalah 0,75 dikali 5, itu 3,75. Tinggal dijumlahkan sehingga hasilnya 59,25. Ini adalah P ke 20 ya, 59,25. Seperti itu tadi cara mencari kuartil. Nah, kuartil ada data tunggal dan data kelompok. Untuk mencari desil, data tunggal dan data kelompok, serta mencari persentil. Nah, demikian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.